Oke, halo semuanya. Balik lagi sama gua Cryptondo. Jadi di video kali ini Cryptondo akan membahas kayak sebenarnya bukan tutorial ya, kayak ibaratnya clue lah, kunci di mana gua scalping meme coin. Dan sini gua udah 2 minggu ya anjir nggak bikin video. Aduh, sumpah guys, karena gua jujur ya selama 2 minggu itu ya gua belajarin meme coin sih sebenarnya. Ya gimana cara gua scalping apa meme coin itu gimana, soalnya gua jujur ya guys ya nggak main meme coin baru guys. Kalau main meme coin baru gua nggak paham apa caranya gimana ya. Soalnya udah beda permainan guys, ataupun udah beda semenjak ini aja sih, semenjak apa kayak si Trump sama presiden Argentina tuh, si Libra ataupun siapa lupa namanya yang bikin token-token meme itu guys. Udah beda sih permainan alur meme coin sekarang. Dan sini gua mempelajarin scalping dimana udah gua bahas dari Telegram ya. Sini kalian bisa cek aja. Nah, ntar ya. Sini nih, sini saran gua ini, kalau lu mau scalping ya lu pelajarin dulu kenaikannya. Kenaikan apa koin meme itu dari ataupun penurunan ya lah maksudnya. Ya kan, lu pelajarin lu mau itu mau koin apa aja sih sebenarnya. Ya, mau koin apa aja, terus minimal volumenya itu sebenarnya di 200.000. Dan lu bisa cek-cek juga time frame, bukan maksudnya candlenya itu di lu pakai semua time frame lah intinya dari 1 menit sampai bulanan lu pakai. Nah, terus lu kalau udah barengin apa maksudnya udah cek candle terus dibarengin sama time frame, lu juga jangan lupa dibarengin sama indikator. Nah, indikator yang gue pakai ini MA sama EMA ya. Nah, kalian bisa baca sini ada MA 10, 20 atau 21 dan 50. EMA 10 sama 25 dan 50, RSI-nya 14, stok RSI dan MACD. Kok kenapa EMA-nya 25? Ya kalau gua apa riset lagi ya, EMA 25 kayaknya lebih jitu ketimbang 21 ataupun 20. Yang buat 20 ataupun 21 itu enakan ya MA, bukan apa ya, itu MA bukan EMA. Kalau gua sih, kalau gua riset EMA 25 itu yang lebih menarik. Nah, sini gue lupa kasih bilangin. Sini yang gua pelajarin itu untuk maksudnya yang gua jadi bahan scalping itu koin meme yang ibaratnya itu udah lama ya. Ibaratnya kayak udah 1 bulan lah ataupun ya 15 hari ke atas lah. Ya intinya jangan yang baru-baru ya guys ya. Kalau yang baru-baru emang gua nggak ngerti cara kerjanya itu, karena sulit guys, masih gua pelajarin. Soalnya kalau mau yang baru itu rata-rata kebanyakan langsung bisa ruk ngeruk gitu. Nah, sini kalau kalian bisa udah gua kasih tahu meme stock ya, itu udah apa ya, lu bisa pelajarin lah kalau mau itu, kalau mau scalping. Tapi ingat ya, ini apa eh, bukan tutorial ya, bukan tutorial ya, kayak ibaratnya hanya clue aja ya. Soalnya di sini gue ada dari 2 minggu kemarin itu dari 3,5 juta jadi 20 juta guys modal gue, karena gue yang namanya apa pelajarin kayak gitu tuh nggak mungkin langsung modal gede guys, ngeri guys. Intinya ya modal kecil sih, modal kecil jadi gede kan lumayan kan. Nah, dari 3,5 sampai 5 juta itu yang mau pelajarin selama bulan Agustus. Terus pada dasarnya ini juga guys, sama diri lu sendiri sih intinya, cara bisa berpikir lu untuk ngambil keputusan ataupun tindakan lah, intinya seperti itu. Kalau misalkan lu udah apa pas nih sama keputusan dan tindakan lu, baru udah lu bakal paham dah yang namanya scalping itu. Nah, sini apa yang gue butuh, apa yang gue butuhkan adalah cuman deck screener aja guys. Sini gue make apa contohnya pakai OKX ya. Sebenarnya gue trading pakai ya XC Dex Plus guys. Nah, ini yang bedanya koin baru itu seperti apa nih gue kasih tahu guys.
Mana ya? Kita trending 24 jam, coba kita ganti dulu. Coba. Oh nggak ada ya? Nggak kelihatan. Biasa rata-rata kalau koin baru tuh nongolnya tuh pas jam-jam malam sih. Oke, ini kita ambil contoh aja ya, new pair, news nih ya. Ntar kita ambil dari Solana dulu. Sebenarnya kalau koin baru itu namanya apa ya, bukan namanya, ada gambar logo daun guys. Contohnya gimana ya? Ambil kita dari PumpSwap dulu. Nih kok nggak nongol gitu. Contohnya pokoknya ada gambar daun lah ya. Ada gambar daun di sebelah sini ataupun ada angka segitu. Ini nggak kelihatan nih kalau di apa ya, pakai Android ataupun iPhone kelihatan guys yang apa ya, koin-koin baru guys. Ah kayak gini nih contohnya nih. Ad nih lu kalian bisa cek nih ads-nya ataupun umurnya itu dia 6H kecil itu baru 6 jam guys. Nah, oh nih contohnya kayak gini nih, ada nih tuh gambar daun. Ini masih 6 jam. Ini gua masih belum paham dan belum tahu gituin alurnya lah buat apa ya, pelajarin meme coin. Nah, sini yang gua pasti gua watchlist dulu lah ya saya ibaratnya yang jadi inceran dan ibaratnya yang udah gua apa ya, perhatikan token yang ibaratnya kayak volatile lah ya. Ya contohnya kayak meme stock ini. Ya, guys ya. Nah, meme stock ini lihat kalian bisa cek nih ya. Daily-nya tuh begini ya. Oke, kita ambil dari OKX ya. Karena kalau lihat dari text screener agak ribet. Nah, sini agak pusing ya. Sini volume kayaknya gua hapus aja ya biar nggak terlalu ini. Hapus. Soalnya gue juga bukan nggak terlalu pakai volume sih. Ibaratnya butuh juga sih volume tapi nggak terlalu terlalu banget. Intinya yang gue butuhin yang ini sih dari MA, MACD, RSI dan stok RSI. Ya volume ya semua tergantung dari lu sih mau pakai apa enggaknya. Nah, kita ambil dari 1 menit. Nah, ini jangan ditiru ataupun apa ya, jangan langsung diikutin. Maksudnya ini gua hanya ngasih contoh. Nah, ini kan time frame 1 menit ya guys ya. Nih, soalnya beda ya time frame 1 menit dari 1 menit sampai monthly ataupun bulannya itu beda. Beda penarikan ataupun beda kenaik apa ya, beda dia naiknya itu agresifnya apa ya, maksudnya agresifnya gimana. Nah, kalau kalian mau scalping nih, kalian selalu perhatikan stok RSI sama RSI sama MACD-nya juga. Nah, sini biasa nih ya, kalau apa stoknya di atas RSI-nya di sini, terus MACD-nya ke sini, ini hati-hati nih. Ini kadang-kadang ada gocekan, guys. Ya, kadang-kadang bisa ada gocekan ataupun apa bisa juga mengalami kenaikan. Nih, kalau yang kayak gini. Tapi yang lebih enak lu kalau mau ambil kenaikan ataupun ambil mau entry. Nah, kalau misalkan stok RSI-nya itu lagi di bawah dan pasti RSI-nya yang di sini juga atau apa ya, dari bawah. Nah, terus MACD-nya ini persilangan. Kayak ibaratnya masih mau silang lah. Ya contohnya kayak gimana ya? Nih, bentar silang kayak gini. Nah, kayak gini tapi ini masih di tengah-tengah. Kayak gini. Sininya kayak gini. Nah, kalau ini kalian bisa cek ya kan. Ini kan udah bersilang alias udah ngadu lah. Kalau maksud gue tuh sebelum ngadu kayak gini. Itu apa ya, otomatis kemungkinan besar pasti bisa naik. Nah, ya. Ini karena ibaratnya udah ngadu terus stoknya juga udah di atas. Ini kadang-kadang bisa rawan buat koreksi ataupun bisa kegocek juga. Nah, ini kayak MA 5 menit. Nah, ini MA 5 menit nih ya.
Wah, ini MA 5 menit stok RSI-nya udah di bawah, tapi RSI-nya di bawah tapi ngilang nih kayak gini. Yes ya. Nggak apa ya, nggak apa ya, ke bawah tapi nggak uncupnya ataupun ujungnya nggak ke atas. Terus MACD-nya juga kalian bisa cek. Nah, tuh begini ya. Apa masih kayak mau maksudnya mau turun seperti itu ya. Terus MA 15 menit. Nah, kalau kayak gini, ini masih belum ada persilangan nih stok RSI-nya. Terus RSI-nya juga masih di tengah. Nah, ini besar kemungkinan juga sama nih. Nah, apalagi juga kalian bisa juga cek dari MACD. Dan kalian juga bisa ya baca candle lah. Nah, oke. Kalau kalian intinya perhatikan aja candle-candle yang ibaratnya mau turun tuh bentukannya gimana. Nah, kalian bisa cek aja ya. Seperti inilah ya. Ntar. Terus kita cek dari 1 jam. Nah, ini juga sama nih. Walaupun stok RSI-nya di bawah, ininya RSI-nya di tengah, terus MACD-nya kayak gini, ini tetap bakal turun. Stok RSI-nya bakal turun. Karena ini masih belum jelas, ya guys ya. Nah, apalagi ini juga sama nih. Ini time frame 4 jam ya. Ini kan time frame 1 jam. Apalagi keluar candle merah kayak gini nih, hati-hati nih. Ini agak lama nih, apa eksekusi 4 jam, soalnya makan waktu guys ya. Nah, terus kita ambil dari daily. Gua nggak ngambil pelajaran dari apa 2 jam, 6 jam dan 12 jam ya. Ataupun 2 day, 3 day sampai 5 day itu makan waktu. Kalau mau ntar kalian bisa cek-cek sendiri lah. Ini cuman kunci-kuncinya aja. Nah, ini kalau daily, sebenarnya ini daily ya. Kalau kita ambil dari ini, sebenarnya ini bagus nih ya, grafik ini. Asal sabar guys, sabar ya. Lu kalau daily itu buat kayak lu tuh benar yakin si meme stock ini bakal naik kenceng. Kalau gue sih yakin meme stock ini bakal bisa naik kenceng lagi. Tapi butuh waktu. Karena gimana ya, daily itu butuh konfirmasi dari kayak apa ya? Duh, mana nih? Bentar. Nah, butuh kayak time frame 4 jam, 1 jam dan 15 menit ataupun apa ya, jam-jam setelah sebelum sebelum 12 jam lah. Maksudnya sebelum 1 hari ataupun sebelum 24 jam ya, kayak 12 jam 6 jam kayak gini. Itu waktu guys. Nah, karena apa gua yakinnya? Satu, ntar nih, ini MACD masih hijau ya kan. Nah, masih mana nih nah stok RSI nya masih belum kelihatan karena ini dia masih baru berapa bulan gitu. Nah, MACD nya lihat, ini hijau nih ya. Kok begini sih? Oh ya bener. Aduh. Oh nggak nyambung ya MACD sama ini ya. Nah, tapi ya udah nggak apa-apa lah. Ini MACD nya ini masih hijau nih. Ibaratnya dia nggak ngekik kayak mau bersilang ke bawah. Yang birunya mau apa ya, ke atas kayak dia mau uptrend. Tapi butuh waktu guys ya, masih butuh waktu. Terus juga sama nih, RSI nya juga di bawah. Nah, tapi stok RSI ini masih belum ada ya, karena ini masih meme baru guys, masih berapa bulan ya. Ntar kita cek, masih 1 bulan, wajar guys. Kalau masih 1 bulan emang apa stok RSI belum nongol kadang-kadang ya. Nah, kalau weekly kita cek. Nah, weekly juga sama nih, masih belum kelihatan karena masih 1 bulan. Nah, kalau weekly, kalau gue lihat nih ya, ya itu kalau gue ambil gambar garis sebenarnya uptrend guys. Cuman ya lu butuh sabar aja gitu sama yang namanya volatilitasnya meme coin, naik turunnya itu. Nah, ini kalau close besar kemungkinan close hijau ya, besar kemungkinan bakal apa ya,
naik lagi weekly-nya. Nah, kalian bisa cek ini ya kan. Nah, ini bisa kemungkinan masih naik. Kecuali kalau misalkan dia jatuh lagi sampai ya 50.000 lah ke bawah. Itu udah jelek banget untuk meme stock seperti itu. Terus apa lagi ya? Nah, kayak stock coin juga sama nih. Ini juga apa lu buat scalping juga oke. Intinya kalau gua cek dari stock coin ini, nah kalian juga harus analisa juga supportnya ataupun range-nya. Biasa dia turun sampai 0, maksudnya gua nggak usah nyebut nolnya ya kebanyakan deh, ya antara 8 9 lah range segitu. Terus bisa misalnya lu kalau udah ambil di entry di angka 8 nih, dia sampai turun ke angka 8 berapa sekian, ya lu profit ambil profit di angka 9 sekian berapa. Kalau bisa ya, kalau emang lu paham banget dia bakal lebih dari 9 sekian masuk ke satu nih, ke 0,001, nolnya yang dua tapi satu sekian, nah lu ambil aja cabut gitu. Nah lu tunggu lagi turun, seperti itu aja sih. Nah contohnya ya kayak gini aja nih, ya kita ambil hitungan market cap aja ya. Misalnya nih market capnya stok koin itu di 880 kan. Nah naik ke 950, ya lu pasti nggak mungkin dong kalau lu mau scalpingan, ya lu pasti harus TP. Tapi lu harus lihat juga kondisinya. Kalau emang kondisinya bagus bisa nyampe 1 juta, ya wis lu lanjutin sampai 1 juta, lu take profit ya kan. Kalau nggak bisa sampai 1 juta, ya udah lu take profit. Itu lu harus dibarengin juga sama indikator. Harus, itu udah wajib banget indikator guys. Indikator MA, EMA, MACD, RSI ataupun stok RSI itu udah wajib banget buat dipakai lah. Seperti itu ya. Ya pada dasarnya dilihat sih dari daily, weekly dan monthly. Kalau lo mau cek dulu gimana kondisi grafiknya, terus lo udah lihat kondisi grafiknya seperti ini, ya lo cek-cek dulu juga kayak time frame jamnya, kayak misalnya yang jelek siapa ya, bentar gue lagi mikir dulu, TBC kalau nggak salah. Ini TBC sempet gua beli di berapa ya, 4,2 juta, terus gue take profit di 4,2 juta ya, karena gue ngeliat dari apa ya, time frame ini nih guys, menitan itu di jam-jam malam sih. Kalau sekarang ya lu udah ketahuan ini udah jelek, soalnya ya dia udah uptrend banget sih dari kapan tahu. Nah contoh gua ambil dari daily nih ya. Aduh, wah. Nah ini daily, kalian bisa cek nih. Nah ya kan, nih daily ini MACD udah mau ke bawah, terus RSI juga mau ke bawah, stok RSI juga kalian bisa lihat nukiknya mau ke bawah. Nah ini jelek. Nah pas di jam malam gua ngeliat dari time frame 1 jam ataupun 4 jam kayak gini, terus ini RSI nya di bawah, terus MACD-nya juga mau nukik. Nah gua ambil seperti itu. Nah kalau kayak gini ya jangan, agak-agak jelek kalau menurut gua. Nah apalagi sama, nah time frame 4 jamnya juga sama, kalian bisa cek. Terus juga sama, kalian juga harus pokoknya baca candle juga nih, candle kayak gini nih. Terus kalau misalkan pakai indikator MA ataupun EMA ya kan, maksudnya kalau misalkan ada pantulan nih seperti kayak gini nih, udah turun ya kan, langsung naik ya kan, mantul ya kan. Ah baru kalau lu udah ibaratnya tahu nih dia jatuh, terus ibaratnya udah mantul sini, cabut, bukan cabut, entry ya kan. Nah contohnya kayak kapse, itu udah gua pernah kasih tahu ya, kapse itu gua make MA 25 waktu itu, tapi pas gua
apa pelajarin lagi MA25 nggak cocok, dicocoknya pakai MA21 ternyata lebih pas. Nah tuh, nah kayak gini, itu udah lama ya, di awal Agustus kalau nggak salah nih, sini gua, kalian bisa cek. Nah MA21 kan pas nih di masuk awal bulannya 28 Juli ya kan, mantul dari MA21 langsung naik sini. Kalau di Telegram gue ngasih taunya di MA25, tapi kalau gue sekarang pakai MA21 itu bagus. Nah kalau kalian bisa ubah, kalau kalian ibaratnya kulik-kulik lagi, kalian ganti MA25 itu juga pas juga sama Freon sini untuk kapsi seperti itu, mantul juga. Itu sangat berguna kalau misalkan ada candle yang ibaratnya mantul dari indikator MA ataupun EMA seperti itu ya guys ya. Oh iya, gue lupa juga guys. Gue juga maksudnya terus yang volume, maksudnya bukan yang volume kayak di apa ya, indikator yang OKX ya. Maksud gue volumenya dalam artian kalian bisa cek dari volume text screener. Nah biasa gue kalau scalping itu cari volume yang di atasnya 200.000. Contohnya kayak stock coin. Nah stock coin ini sekarang lagi volume turun 194. Kemarin lagi standar di 200.000. Itu sangat bagus buat kalian ibaratnya apa, scalping lah seperti itu. Nah terus juga kalian juga perhatikan kayak buy sells, buy fall, sell fall, dan buyers dan sellers di sini. Intinya kalian selalu perhatikan yang di deck screener ya di sini, sama volumenya kalian bisa. Kalau ini gue sih nggak terlalu ya makers, yang gue perhatikan ini sama yang udah di sini aja seperti itu. So itu aja sih yang bisa gue bahas nih, kayaknya simpel aja karena gue juga belum tidur guys ya. Thank you untuk semuanya dan bye bye, love you and Indo.